Halo semuanya, terima kasih udah pilih video ini. Perkenalkan aku Milan, kita berjumpa lagi. Tapi kali ini kita bakalan ngobrol bareng di podcast sama alumni Ocean Challenger yang udah on board di kapal pesiar Princess Cruise Ship gitu. Siapa lagi kalau bukan Mas Hafiz Maulana. Halo Mas Hafiz, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kalau aku kan mungkin udah kenal ya. Boleh Mas Hafiz silahkan perkenalan dulu ke teman-teman Ocean Challenger yang mungkin masih belum kenal Mas Hafiz. Okay. Hello everyone, my name Hafiz Maulana Irsyad. I'm from Banyumas Regency Central Java. I'm graduated from Vocational High School Bunda Satria Bangun, and then after that I'm learning in Ocean Challenger Banjarnegara. After finish learning in Ocean Challenger, I am working in hotel as a waiter, and then after that I'm applying in cruise ship. Mas Hafiz berarti baru pulang dari mana? Dari Australia. Dari Australia. Iya. Portnya emang di Australia gitu. Kebetulan kemarin saya cruising sampai ke New Zealand. Terus emang ininya areanya tuh mana aja sih Mas kalau cruising? Untuk kemarin kebetulan cruisingnya Australia sama New Zealand. Karena kebetulan US visa saya sedang proses. Jadi kontrak saya sampai Australia aja. Oh gitu. Iya. Baru pulang ke Indonesia tanggal 5 Mei kemarin. Tanggal 5 Mei Iya. kemarin. Berarti onboardnya itu dari berangkat itu berapa bulan Mas dari sampai pulang ke sini? Kurang lebih 6 bulan sih ya. 6 bulan. Iya. Berangkatnya tahun lalu berarti. Iya. Pulang tanggal 5 Mei berarti berangkat lagi nanti Juli. Tanggal 13. Tanggal 13 Juli Iya. berangkat ya. Kalau kamu sendiri itu posisinya sebagai apa sih? Untuk posisi saya sendiri sebagai garis steward. Kalau itu kerjaannya ngapain sih Kak? Untuk saya sendiri, kebetulan saya posisi di port wash. Ya. Port wash itu seperti membersihkan preparation untuk chef dan segala preparation lah untuk production, untuk persiapan memasak. Oh gitu, oke. Nah kalau untuk waktu awal-awal kan pasti kita agak shock gitu lah ya walaupun bisa bahasa Inggris. Ada kendala bahasa nggak sih waktu komunikasi? Pastinya ada. Boleh diceritain nggak? Untuk pertama kali saya datang ke kapal, kaget ya, karena bahasa Inggrisnya memang betul-betul beda. Dari grammar sampai kosakatanya itu beda dengan yang saya pelajari dulu di Ocean Challenger. Untuk salah satu contohnya, di kapal sendiri Inggrisnya itu bercampur-campur, nggak teratur, dan verb-verbnya itu tidak teratur juga. Oh gitu. Iya, jadi sebisa mungkin kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kapal. Ya karena kemungkinan banyak juga ya orang Asia, kayak contohnya Filipina, Thailand dan sebagainya. Mereka bahasa Inggrisnya memang tidak teratur dan tidak sesuai dengan kosakata yang ada di kampus. Kalau kamu sendiri adaptasinya sampai berapa bulan tuh bisa sampai kayak udah terbiasa sama bahasa yang baru istilahnya? Kalau saya kurang lebih 1,5 bulan. Udah 1 bulan setengah udah langsung terbiasa gitu ya. Iya. Sistem kerjanya gimana di sana? Untuk sistem kerjanya satu hari saya bisa sampai 14 jam. 14 jam sehari itu dari Senin sampai Senin sampai Minggu. hari Minggu lah. Terus kalau misalkan kamu istirahatnya itu kapan? Istirahatnya setelah selesai kerja maksimal itu 5 jam. Biasanya kalau selesai kerja saya nggak bisa langsung tidur. Jadi biasanya saya main HP dulu sampai 2 jam. Setelah itu baru bisa tidur. Oh gitu. Nah dalam satu kali kontrak itu kamu kebagian berapa bulan sih? Ya aku tahu kan beda-beda ya, ada yang 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan gitu. Kalau misalnya sendiri? Kebetulan saya kebagian hampir 6 bulan lebih. 6 bulan, terus habis itu pulang nih ya, lagi nih holiday 2 bulan, terus habis itu nanti berangkat lagi, terus seperti itu gitu ya. Nah, kalau ada lemburan nggak sih? Ada overtime gitu? Untuk overtime sendiri hampir setiap hari ada. Hampir setiap hari ada ya. Pernah ngerasa kayak kan kerja dari Senin sampai Minggu gitu ya, 14 jam lagi sehari, kayak sakit atau keadaan kayak badannya tuh nggak enak gitu, pernah nggak? Oh pastinya, setiap hari saya rasakan ya. Untuk sakit sendiri karena saya manusia biasa. Tapi saya punya tanggung jawab untuk kerja, jadi sebisa mungkin kalau saya masih bisa bekerja, saya harus bekerja. Oke. Misalkan kamu sakit ya, posisi jauh dari keluarga pasti kan? Iya. Ada tanggung jawab atau penanganan nggak sih dari pihak perusahaan atau dari kapalnya sendiri? Ada, tentunya perusahaan membuat rules. Kalau saya merasakan sakit, segera lapor ke supervisor. Kalau supervisor sudah approve atau menyetujui kalau saya benar-benar sakit, saya pergi ke cabin dan telepon 911. Untuk 911 sendiri adalah nomor medikal. Untuk nomor medikal di kapal lain mungkin berbeda dengan kapal yang kemarin saya bekerja ya. Setelah saya menelpon medikal,
Kemudian saya disuruh untuk medical ya, untuk diperiksa apakah saya benar-benar sakit, dan kalau benar-benar sakit apakah saya masih bisa bekerja atau disuruh untuk istirahat. Oke. Kalau itu bayar sendiri atau dibayarin? Untuk semuanya gratis ya, Untuk semuanya gratis. jangan khawatir, perusahaan mengcover semua kendala begitu. Oke, berarti selain keselamatan juga kesehatan istilahnya terjamin seperti itu ya. Kalau misalkan kamu beneran sakit terus ada nggak kayak pengajuan untuk kamu istirahat dulu gitu? Paling lama kamu pernah ngerasain berapa hari sih buat istirahat? Untuk paling lama saya 1 hari. 1 hari. Udah langsung sembuh atau kayak dipaksa untuk ya udahlah kasih aja gitu? Kebetulan untuk pengobatan di kapal sendiri Ya. itu memang obat paling bagus dari seluruh dunia. Jadi ketika saya flu ataupun ibaratnya kayak tipes gitu, Iya. 1 jam sampai 3 jam itu sebenarnya udah sembuh. Oh iya. Iya, cuman SOP-nya harus minimal 8 jam untuk tidur sendiri. Untuk istirahat total Iya. kayak gitu ya. Mau nanyain pertanyaan yang mungkin teman-teman semua yang lagi nonton nih video ini penasaran. Untuk salary-nya itu berapa sih? Untuk salary sendiri dalam kurs dolar sekitar 800-an. Itu belum termasuk side job yang lain yang saya kerjakan juga. Oke, untuk side job-nya kalau misalkan ditambahin sama side job berapa? Untuk side job sendiri ya, dari hasil side job sendiri paling kecil itu 500. Oh gitu. Iya. Berarti kalau misalkan mau dapat paling kecil itu 500, 800 tambah 500 USD gitu ya. Iya. Oke. Kalau side job-nya itu biasanya ngapain sih Mas yang biasa kamu lakukan? Untuk side job yang saya kerjakan sendiri itu pijat ya. Tapi pijat biasa, bukan pijat plus plus. Oke, Iya. berarti biasanya pijat gitu. Iya. Kalau selain pijat tuh ada lagi nggak sih mungkin keahliannya lain yang biasanya menjual gitu di cruise ship itu? Ada seperti menjual mineral air putih, alkohol, rokok dan lain-lain. Oh gitu. Kenapa air putih, air mineral aja dijual gitu Mas? Gimana sih? Mas? Ya karena kalau di kapal sendiri kan airnya dari proses air laut yang Suling gitu ya. jadi air tawar. Tapi rasanya tetap beda dengan air mineral yang asli. Oh gitu. Berarti kalau misalkan itu dijualnya per botol gitu ya? Iya, per botol. Itu sampai berapa sih? Untuk per botol sekitar, untuk harga aslinya 1 botol $1 ya. Cuman kalau kita ingin berbisnis dalam air mineral kita hargai $5. Oh Satu gitu. botol. Bisa Iya. sampai 4 kali lipat ya harganya? Iya betul. Kalau rokok biasanya yang paling apa ya? Paling banyak dicari itu rokok yang kayak gimana? Untuk di kapal kemarin sendiri hanya ada rokok Marlboro. Untuk 1 pak yang gede harganya $30. Tapi kita jual lagi 40 sampai $50 USD. Oke. Masih tetap ini ya? Iya, lebih pastinya untung. tetap untung. Lebih lumayan. Dari 3 barang tadi, air mineral, alkohol sama rokok, itu departemen mana sih yang sering banget nyari gitu? Untuk yang paling banyak banget pesan ke kita itu dari departemen F&B service dan produk. Untuk dari departemen service sendiri ada dari junior waiternya dan supervisor. Kalau dari produk sebagai contoh dari komis 1-2, Debbie chef de party sampai chefnya sendiri. Jadi kalau misalkan Mas Abid sendiri, kalau misalkan ada yang nitip gitu kan, Mas Abid itu tinggal ke tempatnya atau sistemnya gimana? Iya, untuk sistemnya sendiri itu ada pembagian waktu. Dari waktu pagi itu ada departemen F&B service dan produk, semua departemen F&B. Untuk siangnya sendiri ada dari stewarding, fotografer dan lain-lain. Untuk sorenya dari officer dan orang-orang yang orang deck juga. Oke. Untuk paymentnya gimana Mas? Paymentnya itu via apa cash atau via transfer aja atau gimana? Oh iya, untuk biaya transaksinya sendiri, alat transaksinya kita menggunakan kartu. Kartunya sendiri itu bernama Brightwell. Ya, kebetulan perusahaan kita sendiri menggunakan kartu nama Brightwell. Nggak tahu ya kalau kapal lain menggunakan kartu namanya apa karena berbeda-beda. Setahu saya untuk PNO sendiri nama kartunya Ocean Pay. Berarti itu emang kayak istilahnya khusus gitu lah ya? Oke. Khusus untuk pelaut. Berarti untuk kalau misalkan itu kan kalau misalkan transaksi antar kru gitu ya. Iya. Nah kalau Mas Habib sendiri untuk salary-nya itu
begitu juga melalui itu atau Iya betul. begitu berarti Untuk sirkuit sendiri masuk otomatis setiap tanggal 2 di awal bulan. Bisa juga diundur sampai tanggal 5 maksimal ya. Dan kartu Bragel sendiri bisa digunakan di seluruh dunia. Oh gitu. Iya, Berarti karena di sini bisa? Bisa, karena di kartunya kan ada logo visanya. Oh gitu. Oke. Selama on board 6 bulan ini udah jalan-jalan kemana aja? Untuk jalan-jalan sekitaran Australia, kita mengelilingi Australia juga seperti Melbourne dan lain-lain lah. Karena saya sedikit lupa namanya, terlalu banyak emang. Dan New Zealand juga. Oke. Paling kamu suka gitu pas lagi di mana? Paling suka saya di New Zealand sih. Seperti contohnya ya, seperti Auckland dan Tauranga. Iya, kenapa tuh? Karena negaranya bersih, udaranya benar-benar bersih banget. Nggak ada polusi udara sama sekali. Untuk airnya jernih gitu ya? Aku Air benar-benar jernih. pernah lihat di TikTok, itu tuh emang view-nya tuh bagus banget gitu ya Mas ya? Oke, nah kalau jalan-jalan biasanya ngapain sih? Untuk jalan-jalan pastinya kita shopping ya. Oke. Ya seperti beli baju, sepatu dan makanan. Oke. Ada mungkin untuk barang-barang yang istilahnya high atau branded gitu mungkin agak lebih murah di sana harganya atau kalau di sini tuh sama aja? Kalau saya bilang relatif ya, karena harga dari Indonesia dan Australia atau New Zealand itu hampir sama sih. Perbedaannya cuma kualitas. Semisal contoh di sini baju 10.000, di sana 20.000, tapi kualitas benar-benar bagus di sana. Di sana. Misalkan kamu lagi kerja gitu, lagi on board, itu makanannya gimana? Untuk makanan ya enak nggak enak ya, karena yang kerja di kapal kan dari mancanegara juga. Kebetulan mayoritas di kapal Coral Princess Marine mayoritas dari India dan Filipina. Dan orang Indonesia itu cuma minoritas di sana sih. Jadi kebanyakan ya makanan dari India dan Filipina aja. Oke. Nah, kalau apa sih makanan Indonesia di sana ada nggak tapi? Ada kayak apa contohnya? Untuk yang paling famous ya kayak sambal sama nasi goreng gitu. Sambal sama nasi goreng. Bedanya apa? Kan masih beda lah ya yang asli sini sama yang di sana. Iya. Yang paling saya rasa perbedaannya itu dari sambal aja sih. Kenapa saya bilang beda? Karena dari komposisinya dia di sana nggak pakai cabai kayak di Indonesia. Di sana pakainya jalapeno. Jalapeno itu bentuknya kayak cabai tapi ukuran gede, bukan paprika ya, beda. Kayak cabai persis, cuma ukuran lebih gede aja. Rasanya itu beda gitu ya. Kalau kamu kan udah lidahnya udah terbiasa sama yang di sini tuh beda gitu. Oke, kalau ada nggak sih kayak makanan yang kamu pengen banget waktu on board, terus tapi di kapal tuh nggak ada? Ada nggak? Ada sih, banyak sih. Apa tuh? Paling ya kayak masakan rumah sih saya pengen aja. Oke. Terutama masakan ibu sih. Iya. Oke, Mas David. Oke, terus untuk misalkan kamu lagi jalan-jalan gitu ya di negara-negara gitu ya. Kamu pernah nyobain makanan khas itu enggak? Banyak sih. Cuman karena memang lidah saya lidah Nusantara Indonesia ya, jadi ya enak gak enak tetap enak aja sih. Mungkin kalau makanan di sana tampilannya yang lebih oke gitu ya. Kalau di Australia sendiri kebanyakan tampilan makanannya itu kayak sayur-sayuran gitulah. Iya. Di Australia juga banyak kok masakan Indo. Cuman di daerah tertentu aja. Karena banyak juga orang Bali yang kerja di Australia. Kamu pernah nyobain tidak? Ya di situ. Nah. Nyoba saya waktu posisi kapal lagi ngepot ya di suatu wilayah. Makanan apa tuh? Kalau saya pesen biasanya sop ayam sih, sop ayam, bakso, ya lain-lain banyak lah. Oke. Itu rasanya rasa Indo nih, rasa Nusantara, nggak kayak beda gitu, nggak ya? Kebetulan rasanya benar-benar kayak masakan rumah, karena bumbunya emang diambil dari negara sendiri sih. Oke, yang jual juga orang Indonesia juga gitu ya. Tapi transaksi tetap pakai. Untuk transaksi bisa cash, bisa pakai kartu Bragel yang kita gunakan di kapal juga. Bisa juga ya. Oke, Hafiz, thank you untuk obrolan hari ini. Semoga nanti di kontrak selanjutnya kamu semakin mendapatkan kesuksesan. Oh ya, saya ada sedikit
gift untuk Ocean Challenge sendiri. Apa ini? Ini miniatur kapal dari Kurang Princess. Apa ya? Nah, Lucu banget. untuk ukurannya sendiri sudah disesuaikan dengan aslinya dan dibuat miniatur seperti asli ukurannya. Oke, nah di bawahnya ini ya teman-teman itu udah ada tulisannya. Ini di panjangnya 951 kaki. Terus maksimal kecepatannya ada 22,5. Terus ada krunya, kru membernya ada 1100, salah satunya Mas Hafiz. Terus untuk passengernya ada 2600. Boleh sekarang kasih tips buat teman-teman Ocean Challenger yang lagi nonton supaya nggak patah semangat dan gimana sih caranya biar bisa on board kayak Ya, untuk teman-teman saya cuma mau ngasih saran atau motivasi, teruslah belajar. Jangan pikirin omongan orang lain yang bikin kalian drop. Tetap semangat, fokus ke depan, jangan lihat ke belakang. Orang tua ataupun adik dan saudara menanti kesuksesan kalian. ya teman-teman, boleh silahkan didengar, dicatat gitu. Oke, mungkin segitu aja buat ngobrol-ngobrolnya kali ini Mas Hafiz. Buat teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan silahkan DM ke Instagram kami. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. This is our fate. I'm yours. Do 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 do, but do you do 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 do, but do you want to come on? Scooch on over closer, dear.